Kembali pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pada episode sebelum ini kita membahas tentang ayat 1 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Bangun usaha yang paling sesuai dengan itu adalah koperasi. Kemudian ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Nah, berarti kita harus menentukan cabang-cabang produksi apa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentu kebutuhan pokok, beras misalnya, kemudian air, kemudian listrik, kemudian bahan bakar, dan yang tidak kalah penting yang setiap hari kita bergumul dengan salah satu cabang produksi ini adalah frekuensi udara. Jadi minimal ada 5 itu yang betul-betul harus dikuasai negara. Artinya tidak boleh dikuasai oleh swasta. Ini amanat undang-undang. Nah, berarti kalau misalnya contoh yang terbaru, kita mengimpor beras kalau tidak salah 1, sekian juta ton, yaitu meskipun kegiatannya mengimpor, kegiatan produksinya di luar, tetapi pengadaan beras sendiri adalah cabang, kita kategorikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Maka impor beras tidak boleh diserahkan ke swasta. Mungkin ada yang berpendapat begini, lah kalau swasta biasanya efisien, kalau negara tidak. Jadi kan persoalannya hanya masalah efisiensi. Nah, kalau swasta bisa, kenapa negara tidak bisa efisien? Kan begitu. Ini masalah manajerial. Jadi antara swasta dengan negara sebenarnya mempunyai problem yang sama tentang bagaimana mencapai efisiensi yang paling optimal. Hanya karena kita terikat dengan konstitusi, maka impor tetap harus dilakukan oleh negara. Ya sama seperti misalnya kayak BUMN, misalnya Pertamina, itu kan meskipun itu milik negara, tapi kan cara pengelolaannya tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi. Masalah kemudian terjadi inefisiensi dan sebagainya itu hanya masalah teknis, tapi secara konsep tetap harus dikuasai negara. Begitu pula misalnya air. Kalau toh sekarang perusahaan air mineral raksasa itu kebanyakan juga swasta, bahkan asing, maka ke depan harus ada transformasi masa peralihan untuk menuju ke dikuasai negara. Sekali lagi, ini karena amanat Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula dengan frekuensi udara. Mau tidak mau negara harus mengendalikan dalam pengertian secara cabang produksi ya. Jadi kalau saya istilah teknisnya tidak tahu,
kalau ada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penyediaan koneksi internet, ya mau tidak mau ini harus negara. Kenapa negara? Karena undang-undang dasar ya. Jadi tetap harus ada transformasi menuju ke terciptanya tatanan ekonomi yang berbasis pada konstitusi. Sesulit apapun, tetap kita tidak boleh lepas dari itu. Sepragmatis apapun pertimbangan yang ingin kita lakukan, misalnya ya lebih gampang mengimpor beras daripada menyediakan di lahan sendiri. Itu adalah persoalan pragmatis yang barangkali untuk sesaat atau kepentingan yang sangat mendesak itu oke, tapi harus ada perencanaan yang memang komprehensif menuju cita-cita ideal para pendiri bangsa. Untuk ke depan kita membahas tentang ayat yang ketiga. Oke, salam konstitusi.